Ketika kita mau melakukan sujud tilawah itu syaratnya apa? Ada sebagian besar ulama menjelaskan syaratnya itu sebagaimana syarat-syarat sahnya sholat. Dalam keadaan suci, menutup aurat. Ini sebagian besar itu tetap harus dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan menutup aurat, terus gone ya suci, ora gon-gon untuk sujud tilawah. Namun ada juga yang berpendapat tidak ada keterangan yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan orang yang mau sujud tilawah itu untuk bersuci dulu, untuk wudu dulu. Pas baca Al-Quran, murojaah, ketemu ayat sajadah, langsung wah ini tadi kok sempat batal. Nah, atau mungkin tempatnya ini ada yang membolehkan tidak harus punya wudu. Tapi ada pendapat yang lain, yo podo karo salat wudu sih. Harus dalam keadaan suci. Nah, pilih mana? Monggo Allah. Silakan dipilih. Tapi lebih afdal, lebih utama ya diusahakan dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci. Ya kalau kita yang baca Al-Quran mestinya ambilnya adabnya dalam keadaan suci. Tapi kalau kita mendengar kan belum tentu. Ada mendengar teman kita baca Al-Quran, kemudian ketemu atau pas yang dibaca ayat sajadah, ketemu ayat sajadah, kita dengarkan, tetap kita juga dianjurkan, disunahkan untuk sujud tilawah. Karena kita tidak merasa ingin baca Al-Quran, kadang-kadang kita dalam kondisi tidak punya wudu. Maka ada yang membolehkan sujud tilawah itu tidak dalam keadaan punya wudu. Ini tetap adabnya lebih afdal, lebih utama dalam keadaan suci. Sujud tilawah. Kemudian di dalam sholat ini yang juga perlu ya, penting untuk diperhatikan ketika ini kan para hafid dan calon hafid nanti kalau sudah tugas imami, kemudian kok yang dibaca ketemu ayat sajadah, misalnya Iqra itu terakhir kan ayat sajadah ya. Maka terus bagaimana kalau di dalam sholat? Ya boleh kita turun untuk sujud dulu, terus nanti berdiri lagi baru rukuk. Boleh juga tetap langsung. Nek kita sujud dulu itu benar, nek tidak sujud tilawah juga tidak berdosa. Nek kalau jenengan jadi imam, kalau kita jadi imam di kondisi masyarakat yang belum familiar dengan sujud tilawah, jangan kemudian ujung-ujung sujud tilawah. Nanti makmume bingung baca suratnya Iqra pas sebelum rukuk sujud tilawah dulu. Makmume ya dijelaskan di awal, nanti kita akan baca ayat sajadah, nanti kita sujud dulu sebelum rukuk. Itu bingung. Ngerti kita turun sujud, mesti makmumin nanti ingatkan, milih jadi subhanallah. Kita kok nekat we sujud, makmumin lereng.
imam muaya direng-irang gugu. Dikandani kleru kok nekat wae. Sujud pisan tok terus langsung berdiri lagi. Iku tambah saya aneh. Iki jane salat aliran opo? Ruku sujud pisan nang nganggo ruku. Kenapa? Karena nggak dijelaskan dulu. Maka kalau nanti di masyarakat kok itu pas sholat untuk mempraktekkan sujud tilawah, mestinya jamaah kudu dipahamkan, dijelaskan. Nanti kita baca beberapa ayat, insya Allah nanti kita akan ketemu dengan surat ayat sajadah. Nanti ketika ketemu ayat sajadah kita turun sujud dulu, baru nanti dilanjutkan rakaat tadi. Jadi begitu saya Allahu Akbar turun langsung sujud, nanti langsung tak Allahu Akbar lagi langsung berdiri lagi untuk melanjutkan surat tadi. Itu harus dijelaskan. Terus dijelaskan tentang hukum atau tentang sujud tilawah ini supaya namun tidak kaget. Nek ngoten niku kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Karena ada cerita. Ada cerita ngeten iki alumni pondok atau masih ini tugas dakwah di masyarakat, tugas dakwah di masyarakat dari satu pondok pesantren. Dan suruh imam. Begitu imam yang dibaca tadi ada ayat sajadahnya, tidak dijelaskan dulu, tidak disampaikan dulu, langsung turun sujud. Makmumnya gitu, subhanallah, subhanallah, tetap baik kan. Begitu selesai sujud kan langsung berdiri lagi. Imamnya tetap ya rumongso bener, karena rumongso bener ya tetap dilanjutkan aja sholatnya, pede, tidak ada masalah. Begitu selesai juga tidak kemudian menjelaskan ke jamaah juga tidak, langsung selesai pulang balik ke rumahnya, ke pondoknya. Akhirnya masyarakat itu geger. Iki sholat kok, sholatnya aliran opo gitu. Jadi masalah kan? Jadi masalah. Akhirnya baru laporan ke pondok, baru ustaz-ustaz yang senior jelaskan. Wes bikin kisro, langsung tinggal kelepat, tak memberikan penjelasannya. Saya rumput kalau kayak gitu. Baiknya seperti apa? Ya dijelaskan dahulu, baru kemudian dipraktekkan. Apalagi yang dibaca Iqra itu kan ayat terakhir, ayat sajadahnya. Begitu rampung baca surat, mesti ini biasanya ruko kan makmum juga sudah siap Allahu Akbar, langsung rukuk. Dan dia bablas sujud. Bablas sujud. Begitu sujud sekali langsung balik berdiri lagi, kemudian orang maca Fatihah langsung rukuk. Ini kalau kita tidak jelaskan dulu, benar jadi kisruh. Nanti walaupun kita ngerti ilmu ya, belum tentu ilmu yang kita sudah pahami itu bisa serta-merta diterapkan di dalam masyarakat. Terus ada bayan duluan, terus ada penjelasan. Nek wis dijelaskan, monggo silakan. Kenapa? Itu boleh dilakukan, afdol, utama dilakukan, tapi ketika tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Dalam kondisi semacam itu, yo ojo dipeksa. Daripada nanti malah kisruh. Itu untuk sujud tilawah. Kira-kira dan clear ya sujud tilawah. Kemudian yang berikutnya sujud syukur.
syukur itu sujud karena kita mendapatkan anugerah karunia sesuatu yang kita ya nikmat lah, sesuatu yang membahagiakan, dapat nilai bagus, rampung takbir, terus pas ujian hasilnya mumtaz, itu sesuatu yang membahagiakan. Sujud syukur, tidak masalah. Pas pulang, pas balik sangoni wong tuane akeh gitu. Sangone akeh, tidak masalah. Sujud syukur. Sujud syukur boleh. Jadi nah kalau sujud syukur ini ya afdolnya dalam keadaan suci. Terus pelaksananya ya ketika kita mendapatkan anugerah itu, nggak usah ditunda-tunda, nanti aja lah. Sujud syukurnya kalau pas malam Jumat ya tidak harus, pas malam bodoh juga tidak kudu. Ya, ketika seseorang mendapatkan anugerah itu, dia langsung melakukan sujud karena sesuatu yang membahagiakan. Itu masalah sujud syukur. Pernah ini ada Abdurrahman bin Auf ini bercerita, suatu ketika Nabi SAW berangkat lalu aku mengikutinya. Beliau masuk ke dalam kebun kurma. Rasulullah itu masuk ke dalam kebun kurma. Lalu tiba-tiba beliau sujud sangat lama sampai aku khawatir Allah telah mewafatkan beliau. Saking suwene sujud syukure Nabi. Aku segera memeriksanya, melihatnya. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya berkata, "Ada apa denganmu, wahai Abdurrahman? Kok bingung?" Kemudian Abdurrahman menyampaikan kekhawatiran beliau tadi. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, tadi Jibril alaihissalam itu menyampaikan kabar kepadaku. Maukah engkau aku beritahu suatu kabar gembira? Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepadamu, apabila seorang bersolawat kepadamu, maka aku bersolawat mencurahkan rahmat kepadanya. Apabila ia mengucapkan salam kepadamu, maka aku memberikan keselamatan kepadanya. Maka aku bersujud kepada Allah Azza wa Jalla sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Ini tentang karunia Allah kepada Nabi SAW ketika umatnya atau ketika kita bersolawat, maka yang balas Allah SWT. Allah juga memberikan rahmat kepada orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi. Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, maka Allah akan melimpahkan keselamatan kepada orang tersebut, kepada kita. Karena anugerah ini, maka kemudian Nabi sujud syukur sampai-sampai membuat Abdurrahman bin Auf itu khawatir. Kok sujudnya suwe banget kayak sedo gitu. Mungkin itu berarti sujudnya kusuk banget atau suwe bangetnya gitu kan. Ini sujud syukur. Jadi ketika ini posisinya di kebun. Jadi sujud syukur itu tidak kemudian terus datang melayu naik masjid gitu juga tidak. Kamu saya sujud syukur boleh sajadah sih. Tidak harus. Sajadah jadi dicuci, saya kita digaring gitu. Ya tidak harus. Yang penting tempatnya itu dalam kondisi tempat yang suci, bukan tempat yang najis.
atau bukan di tempat-tempat yang memang dilarang untuk sholat, di kamar mandi. Jadi itu sujud syukur. Kemudian ada lagi sujud sahwi, sujud karena seseorang lupa terkait dengan sebagian dari namun itu rukun-rukun atau aktivitas dalam sholat itu, bacaan atau gerakan atau bilangan rakaat, pernah lupa tidak tasawuf awal, pernah ragu di rakaat ketiga atau rakaat keempat, pernah apa sering? Pernah apa sering? Maka kita ya berarti perlu memahami sujud sahwi. Ketika seorang itu melaksanakan sholat, kemudian di dalam sholatnya dari rakaat kedua mestinya tasawuf awal, tapi lupa kemudian lanjut berdiri tanpa tasawuf awal. Pertama, ini adabnya ya. Ketika sudah terlanjur berdiri, maka silakan dilanjut rakaat yang ketiga. Tidak usah turun dulu, balik tidak usah. Tapi kalau belum berdiri sempurna, baru mau berdiri terus kemudian kelingan, maka balik turun untuk melaksanakan tasawuf. Itu bedanya. Nah, wis kadung berdiri, maka ya sudah lanjutkan rakaat ketiga. Nanti di akhir sebelum salam kamu sujud dua, sujud sahwi. Atau seorang lupa bilangan rakaatnya, sholat isya kok ternyata baru 3 rakaat. Begitu selesai salam terus ada yang ingatkan, ada yang kelingan, oh ya yang mau sholatnya lagi 3 rakaat. Ya terus bagaimana kondisi kayak gitu? Oh, bener toh 3 rakaat. Makanya begitu ada satu yang berani ngomong, yang lain yang ragu-ragu itu ikut. Mungkin kata saya namanya 3, baru 3. Ya udah kita lanjut tambah 1 rakaat, nanti sebelum salam sujud sahwi. Ini tambahi, enggak usah dibaleni. Biasanya musim malam ya dibaleni. Nah, kalau kurang kayak gitu tinggal ditambah. Tambah aja yang kurangnya berapa. Atau ketika kita ragu-ragu, ini sholat ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, namun isi ragu-ragu kayak gitu, mama, ya udahlah kita anggap ini 3 rakaat dan baru nanti disempurnakan menjadi 4 rakaat. Lebih awalnya nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Nek lali tenanan, itu cara melaksanakan sujud sahwi. Ini kalau posisinya tadi dimana kita lupa sesuatu bagian dari sholat, dan namanya sujud sahwi. Sujud 2 kali sebelum salam. Sujud dulu 2 kali baru kemudian salam. Itu terkait dengan masalah sujud sahwi. Kalau ternyata kelingane itu sudah selesai, kadang-kadang kan kita sudah selesai sholat baru kita kelingan, oh iya tadi aku sholat zuhur belum, atau pas sholat isya tadi belum tasawuf awal langsung. Kelingan itu sudah selesai, maka ya kita kemudian
langsung takbir, langsung sujud 2 kali terus salam. Itu sujud sahwi, sujud karena kita lupa. Kira-kira untuk sujud sahwi yang tadi itu ini untuk sujud sahwi. Dan alhamdulillah dari ini bab tentang sholat kaifiyah dan kaifiyah sholat dan sholat sunnah termasuk sujud dan rampung. Kita sebelum kita lanjut terkait bab sholat jamaah, ada yang mau ditanyakan? Anak pesantren itu Pak Fikron, ada yang mau ditanyakan? Oke? Tidak ada keterangan yang ini ya menjelaskan bacaannya. Bacaannya apa gitu saya belum menemukan keterangan terkait dengan itu. Ya cuma sujud aja, sujud 2 kali. Dan tidak ada keterangan tentang bacaannya apa untuk sujud sahwi. Ya cuma sujud aja 2 kali. Tidak ada penjelasan dalam hadis-hadis itu. Tidak ada penjelasan dalam riwayat-riwayat yang ada. Tidak ada penjelasan yang dibaca Nabi apa itu tidak ada. Cuma Nabi sujud 2 kali. Allahu Akbar, beliau sujud, terus Allahu Akbar bangkit, terus sujud lagi, bangkit lagi, baru kemudian tidak ada keterangan. Allah alam, misalnya ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang bacaan itu, yaitu ikhtiyar, mungkin ijtihadi dari ulama. Mungkin beberapa yang menyampaikan bacaannya ini. Kalau saya jauh yang saya pernah belajar dari beberapa kitab itu, saya belum menemukan riwayat yang menjelaskan terkait bacaan dari sujud. Kata dia sujud syukur afdalnya menghadap ke kiblat, afdalnya, tapi tidak ada keterangan juga harus menghadap ke kiblat atau tidak. Di sini tidak ada keterangan di dalam tadi ya kisah tadi ya, ketika Nabi sujud itu tidak ada keterangan harus menghadap kiblat atau tidak. Tapi afdolnya ketika kita berdoa, kita sholat, ya afdolnya kita menghadapkan ke arah kiblat, itu keutamaan. Baik, ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Ada? Ada? Tidak ada? Lanjut sholat jamaah. Tidak ada, saya lanjut tentang sholat jamaah. Hukum sholat berjamaah, kira-kira hukumnya mau ikut yang mana? Ada yang menjelaskan hukumnya wajib bagi laki-laki. Ini yang paling, pendapat paling istilahnya tingkatnya paling tinggi, menyatakan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Berarti yang mau melarang sholat jamaah berarti salah kan itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang menjelaskan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu sunnah, tapi sunnahnya muakkad. Nah, mau pilih mana? Dua ini. Tidak ada yang menjelaskan hukumnya makruh.
Sunnah ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki ya. Hukumnya itu di antara wajib atau sunnah muakkad. Oh, silakan lihat sendiri. Ini yang paling Ibnu Umar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah." Pahala sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat yang dikerjakan dengan sendirian. Artinya apa? Di sini menunjukkan keutamaan, dianjurkannya, disunahkannya sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Kenapa? Perbandingannya tidak bisa dibandingkan. Ganjarannya itu pahalanya, keutamanya 1 banding berapa? 27. 1 banding 27. Kira-kira gimana? Bisa dibandingkan enggak? Nek nyang omah kuwi tok jatah siji. Nek yen gelem mangkat nanti dapat bagian 27. Nah, kira-kira pilih mana? Pilih nek omah. Ayo prakteknya kayak gitu, pilih yang omah. Ganjaran lesok ya gitu kan. Coba itu beras itu loh. Nek nunggu dikirim di rumah dapatnya 1 kilo. Nek yang mangkat nek mesin atau mangkat nek kelurahan dapatnya 1 sak 25 kilo. Kira-kira coba pilih yang ini. Nunggu dikirim di rumah apa mangkatan kelurahan? Ini 1 banding 25 bukan 1 banding 27. Pilih mangkat naik kelurahan padahal adon terus antri. Lagi ini berlawan kilo lumayan. Yang rumah berkota kilo tok. Ini 1 banding 27. Rasa adon boleh yo penak. Masjid sekarang itu mana yang jelek kan? Lawang cangkruk neng pos kampling itu bumbunya mulai direwangi mangkat. Iya kan? Padahal di pos roda di hukumnya itu mangkat. Gone yo adem. Adem karena angin, bukan adem karena AC atau kipas angin. Itu kadang-kadang teko ya datang lampu berduken pirang-pirang. Nek masjid gone resi, itu yo berkonsolat masjid itu gratis. Ganjarane luwih akeh, ya derape ngene. Diumumkan nanti takmir itu umumkan. Monggo tindak ten masjid, jangan khawatir, ojo sumelang ra manggon gitu. Kayak dola gelem nang masjid niku pondok Husnudon. Lah masjid paling kanca-kanca tangga-tangga dengan masjid ora manggon dadak yang latar. Lah kabeh yo Husnudone ngono masjide paling wis kebak rauman. Lah biasane mangkate kan pas riyo tok. Riyo ke mangkate omahne ten latar. Berarti ya dalam paling punya masjid yo omahne latar nang omah wae. Jadi perlu disampaikan. Ini keutamaan. Tadi sudah saya gambarkan. Nek di rumah itu gambarannya dapat jatah 1 kilo, nek mangkat di dewe itu esok itu jatah 20 kilo. Itu tetap milih mangkat dewe. Bahkan dunia kelurahan, dunia balik desa, tekan pasar Karanggede, dengan kecamatan itu dilakoni. Nah iya, maling modal bensin nanti seliter kan gitu kan.
Ini keutamaan, menunjukkan betapa dianjurkannya, disunahkannya untuk sholat fardu dengan berjamaah ini. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah, pahala sholat seorang yang dilakukan dengan berjamaah akan dilipat gandakan 25 derajat daripada sholat yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Keutamaan ini disebabkan jika ia berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Dari rumah itu sudah berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu keluar menuju masjid dengan niat semata-mata untuk mengerjakan sholat, maka setiap langkah kaki yang diayunkan atau dilangkahkan akan dibalas dengan diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Jika ia mengerjakan sholat, maka malaikat senantiasa berdoa memohonkan rahmat untuknya selagi ia berada di dalam masjid itu dan dalam keadaan suci. Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Ya Allah, sayangilah ia." Dan ia senantiasa dicatat dalam keadaan sholat selama ia menunggu pelaksanaan sholat fardu. Ini keutamaan ketika seseorang berangkat ke masjid dalam niatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa kok pahalanya itu berlipat ganda? Karena setiap langkah yang diayunkan, setiap kaki berayun untuk melangkah, maka itu bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Berarti omai soyo atau mesti soyo senang. Jangan iri dengan orang yang rumahnya sampai masjid, langkahnya sidik. Wes nang pinggir masjid masbuk. Ya kalau tidak jadi imam tidak apa-apa. Yang repot kalau imam masbuk, kalau lampu masbuk masih dimaklumi. Imam masbuk itu naudzubillah. Ini yang tadi itu. Kemudian apa? Ketika seseorang itu berada di dalam masjid, malaikat juga mendoakan kebaikan untuk dirinya. Kemudian ketika dia berada di dalam masjid menunggu pelaksanaan sholat berjamaah, maka dia senantiasa dihitung dalam keadaan sholat. Berarti yang ingin pahala sholatnya lebih besar, mangkatnya ke masjid sing risik. Mangkatnya sing risik. Jangan ketika dengar adzan itu, wah saya adzannya dilongkat nunggu komat. Nah itu sebelum, kayak misalnya habis maghrib itu tidak usah pulang, nunggu di masjid, nunggu pelaksanaan sholat bisa. Nunggu pelaksanaan sholat bisa. Maka selama masih berdiam di masjid nunggu sholat isya, maka walaupun hanya duduk, walaupun hanya membaca Al-Quran ataupun zikir, maka itu sudah dihitung seperti orang melaksanakan sholat. Lumayan kalau melaksanakan sholat bar maghrib teko isya. Ini satu karunia. Ataupun ketika pas sore ada kegiatan di masjid, asar sampai maghrib, itu jangan hanya niatnya atau ini nawaitunya atau niatnya hanya sekedar tulan di masjid, niatnya nunggu sholat maghrib. Nah kita kok berada di masjid, ada kegiatan yang ada di masjid, ada pengajian atau apa, niatnya nunggu pelaksanaan sholat berikutnya. Misalnya ada kajian, atau di sini ya santri-santri ini mau ada materi pelajaran. Kok ternyata materi pelajarannya di masjid mulainya jam 10 sampai 10.
Jangan hanya sekedar niat belajar, karena di masjid sekalian berwudu, niatnya nunggu sholat zuhur, nunggu pelaksanaan sholat zuhur, bisa mendapatkan ilmu, terus terhitung selama nunggu itu dia seakan-akan sholat. Dia sholat selama itu, lumayan. Dari jam 10 atau zuhur itu ya 1,5 jam lebih. Kan dihitung rokaat atau pirang rokaat. Itu ganjaran ini bisa double. Ngowain niat. Ini kalau kita ngerti ilmunya, insya Allah kita yang boleh ganjaran gampang deh. Antum murojaah di masjid baca asar sampai maghrib atau mungkin jam 4:30 sampai maghrib, jangan hanya niat murojaah ketika memang murojaahnya di masjid, kumpul di masjid. Jangan niat kalau nilai yang lewat di situ gitu. Niatnya apa? Nunggu sholat maghrib. Biasanya nunggu sholat maghrib sekalian murojaah. Ganjarannya kan bisa double-double. Ini hanya nguai niat saja. Nguai niat ternyata keutamanya beda. Ini strategi golek ganjaran gitu. Cara cerdas mencari pahala. Saya kalau misalnya ada kajian di Salatiga itu kan tempatnya di masjid, mulainya sekitar jam 9:30 ketika akad ya, jam 9:30 sampai zuhur. Biasanya selesai kajian terus nanti sholat zuhur berjamaah di masjid itu. Maka saya sampaikan ke teman-teman yang ikut kajian, kita niati di sini itu bukan hanya sekedar niat tolak ini, bukan hanya sekedar niat kajian, tapi niat untuk nunggu pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Esok ngaji, ganjarannya double. Terus didongake malaikat terus tadi, insya Allah lumayan. Kita lanjut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah menjelaskan, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh orang buta. Ini kondisinya buta. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun, orang yang menunjukkan jalan yang membimbingku menuju ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah keringanan supaya bisa melaksanakan sholat fardu di rumah, tidak ikut berjamaah. Kemudian beliau memberikan izin, memberikan keringanan awalnya. Namun ketika orang tersebut tidak pergi, Rasulullah memanggilnya kembali kemudian bertanya, hal tasma'u nida'a bis sholat? Apa itu suara adat? Maka dia menjawab, na'am. Ya, kula mireng, yen adzan kula mireng, ning mboten tiru dalan. Karena buta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fa'ajib. Kalau gitu datangi panggilan adzan itu, sholatlah berjamaah di masjid. Iki orang buta. Ora enek sing nuntun, ora enek sing dampingi. Itu tetap dianjurkan, diperintahkan untuk ke masjid. Mungkin saking utamanya, saking pentingnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Makanya dari sini ya kita mulai perbaiki sholat jamaah kita. Kita usahakan. Saya pernah lihat ini ada seorang bapak-bapak, kondisi kakinya itu masih perbanan kayak
sehingga saya tanya itu ternyata itu habis kena arit itu, jadi ada uratnya putus nyambung itu sampai untuk sholat jamaah ke masjid itu sampai diantar istrinya pakai kursi roda terus dituntun di masjid baru kemudian carikan kursi. Betulnya ingin bisa sholat jamaah. Itu kondisinya kayak gitu. Itu wong kutho. Nek wong desa biasanya yang zaman dahulu, saya ingat saya waktu saya kecil itu orang-orang kota itu yang pengen anaknya terdidik dengan baik, santun, itu diterken nang omah ben diasuh ya dimong sama keluarga yang di rumah biar ngerti agama. Kalau sekarang malah kebalik ya. Masjid sing rame, masjid sing makmur itu justru malah masjid kota. Masjid desa itu kadang-kadang dur asal libur kan itu kan. Kadang-kadang semacam itu ya kebalik sekarang. Nah, masyarakat paham terkait dengan masalah ini, nanti takmirnya itu siap-siap perluasan masjid. Selama ini belum dipahami sama umat Islam, yang takmir masih santai. Saya santai, tak usah ribut bangun masjid, saya longgar benar. Nanti kalau bikin masjid itu jangan gede-gede. Kira-kira cukup untuk 3 sok. Mubadir gitu loh, yang sekian sok, sekian tempat itu mubadir. Gua amun diguliane. Kalau cuma setahun 2 kali itu gowo. Ya karena kenyataannya kan semacam itu. Kasihan yang wakaf. Ya wakaf tanah, kemudian untuk biaya pembangunan, ternyata begitu dibangun juga digunakan. Jariah itu, orang itu jariah, orang itu pahala jariah. Pahala jariah itu akan mengalir kalau apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan digunakan. Nek ora, sing tanggung jawab sinten? Padahal takmirnya dipercaya karo sing tadi, sing memberikan jadian tadi. Itu kudune rumangsa duwe tanggung jawab. Iki piye carane masjid bisa makmur? Iki piye carane sok iki sing dienggo ora ngarep dhewe karo buri dhewe kan gitu kan. Ngarep dhewe ngene barisan sing bapak-bapak buri dhewe barisan ibu. Tengah alam goib. Yang tengah itu mungkin tadi ya, karena kita khusnudud jagani ben malaikat ki ya iso rada longgar. Sing dongake malaikate akeh ya wis dikosongi tengahe. Ya nek anune logikane ngono ya monggo insyaallah a'lam bishawab. Ada juga riwayat yang lain menjelaskan, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, aku bermaksud untuk menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang untuk menjadi imam bagi manusia, bagi masyarakat, bagi kaum muslimin. Lalu aku datang kepada orang-orang yang tidak ikut berjamaah, maka aku bakar rumah-rumah mereka. Ini nabi itu yang tegel. Ngomong orang belum sholat jamaah, mungkin ada yang lotok bener. Iki wis sopo sing ngimami terus sholat, Nabi akan keliling ngecek dari rumah-rumah sopo sing ra sopo. Maksudnya tidak sholat jamaah.
omahe diompong daripada nanti diompong ning neraka tak ompong ning dunya. Ini maksudnya apa? Penekanan betapa pentingnya sholat jamaah. Kenapa kalau sholat jamaah itu sangat-sangat ditekankan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mestinya juga zaman sekarang ya. Pertama, karena itu wajib dan standar yang membedakan Muslim dan kafir. Biar tidak suudzon. Iki jadi Islam apa kafir toh? Lalu kok orang tahu penuh duhuran iki, orang tahu penuh maghriban iki. Neng masjid tuh ya udah tahu ngetok. Nah ini lah yang jadi masalah kan itu. Wong Islam gua sholatnya, gua sholat gua kan gitu. Kalau di rumah kan tidak bisa dicek. Ini sholat wajib, karena sholat wajib itu, sholat fardu itu standar yang membedakan Muslim dan kafir. Maka sangat ditegaskan. Di samping itu juga fadilah melaksanakan sholat dengan berjamaah juga banyak. Bisa merekatkan ukhuwah, bisa saling memahami dengan teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga. Kulino ketemu ning masjid ngerti. Kok ini pirang-pirang dino ra ketok nang ndi? Bisa ditanyakan. Oh sakit ya Rasulullah. Iya loh sakitnya bingung. Sedo ya Rasulullah nek kamane kok lho kok aku ora dikabari ayo anu dolan kan gitu kan. Ngerti bisa dicek. Beda ya sekarang orang ini kota ya boleh mati tidak ngerti konangan ketika sudah kondisinya sudah busuk bau kan nggak tentu. Ada kasus kayak gitu kan? Itu mungkin dia jarang ke masjid. Nek sering ke masjid, aktif di masjid, mesti kayak sing goleki. Iki kok kan itu menyanyi to mau pulang kampung atau dolan iki kok ora ketok nang masjid berang-berang dino loro. Palingnya semacam itu. Ini juga menjadi satu kan jadi imam niku ya kudu gandeng jamaah. Imam itu pemimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Gimana mau tanggung jawab dengan jamaahnya ra ngerti. Ini jamaah sing lute tok iki sapa ya ora sing biasa jamaah di sini ora ngerti. Itu berarti kan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nah imam yang ngoten itu butuh siap-siap diganti. Nilai zarge bahasa tidak pemilu. Cuma kadang-kadang ya mau tentang imam ini kan kadang-kadang juga yang penting ini saya belum baik loh. Agar saya ke masjid, kemudian masjid awalnya kadang-kadang jadi pejabat. Pun dengan teman saya terus imam kadang-kadang tak ngerti ya tentang imam. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah menjelaskan, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada harinya dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga sholat yang telah diwajibkan dan mengerjakannya ketika panggilan azan dikumandangkan. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian jalan petunjuk dan kebenaran, dan sholat fardu termasuk dari petunjuk itu. Jika kalian mengerjakan sholat di rumah, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi, maka kalian tersesat. Saya tahu bahwa tidaklah seorang gemar meninggalkan sholat berjamaah kecuali ia benar-benar terjangkit penyakit kemunafikan. Sungguh dahulu pernah ada orang yang dipapah oleh dua orang agar bisa masuk dalam barisan sholat. Pentingnya ini belum masuk sampai menegaskan barang siapa yang ingin nanti ketika
ketika menghadap Allah, ketika sakaratul maut, ketika bertemu dengan kematian dalam keadaan muslim, coba sholat kerjakan di awal waktu. Nek adzan nek gage-gage sholat. Terus beliau juga menyampaikan, khawatirlah ketika kita ini enggan sholat berjamaah, jangan-jangan ada bibit-bibit kemunafikan di dalam diri kita. Kok pun rasanya jamaah, maka banyak-banyak istighfar. Semoga Allah mengampuni kita dan menjadikan buat kita lebih bersemangat lagi untuk sholat berjamaah. Kemudian Abu Darda juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika ada 3 orang berada di suatu desa atau kampung lalu tidak dilaksanakan sholat berjamaah di tempat itu, maka mereka telah dipengaruhi dan dikuasai oleh setan. Hendaklah kalian melaksanakan sholat berjamaah, sebab hanya kambing yang terpisah dari kawanannya, dari kelompoknya yang akan dimakan oleh serigala. Jadi kalau di satu kampung itu kok sudah ada 3 orang, ada 3 orang muslim di satu tempat, maka sudah wajib ditegakkan sholat jamaah. Nek tidak, berarti dia telah dikuasai dan dipengaruhi oleh setan. Nah, enak kampung, di situ kampung mayoritas muslim, kok masjidnya itu pakai libur. Ini dure kok prei. Hati-hati. Ada enggak ya masjidnya itu kadang-kadang pakai libur sholat jamaah 5 waktu? Banyak. Kata ya, banyak ya. Enak masjidnya, jadi ini enak wong muslimin. Tapi ternyata beberapa waktu sholat itu tidak ada yang adzan, tidak ada yang qomat, tidak ada yang sholat. Itu banyak. Masyarakat masih banyak yang semacam itu. Dan itu tugas kita semua untuk membimbing, untuk mendidik masyarakat agar berupaya dengan sebaik mungkin tadi untuk memakmurkan masjid dan menjadikan sholat jamaah itu sebagai sesuatu yang perlu untuk diprioritaskan, bukan ustaz. Yang penting sholat jamaah yang masjid, nanti khawatir riyaan itu kan. Sholatnya dipamer-pamer itu perangkap setan kan itu. Ya kalau sholat sunnah itu monggo, dianjurkan di rumah sendirian. Tapi kalau sholat fardu, apa yang dipamerkan semua orang muslim itu yo kayak gitu. Jika ada semuanya mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, sholat fardu. Nek ora sholat patut dipertanyakan keislamannya. Entah kita sholat, kok jajak sholat, kok jajak munafik kan gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir tadi terkena penyakit riya untuk sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Yang sholat fardu malah tidak berjamaah. Begitu sholat tarawih malah jamaah. Wali-wali. Baik, ini mungkin untuk berikutnya masih ada pembahasan yang masih cukup panjang nih bagi keutamaan dan hukumnya. Insyaallah dilanjut di edisi berikutnya. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada. Cukup ya. Oke,
Kita dari rumah sudah berwudu, tapi dengan menyempurnakan wudu, dengan wudu dengan sebaik mungkin. Yo, anggota-anggota wudu itu benar-benar terbasuh. Anulah, dilakukan wudu dengan sempurna, bukan asal. Kadang karena cepat-cepat ada bagian yang belum kena air, kadang bagian kaki itu cuma diselupnya di namanya itu piung, tapi padahal bagian belakang kan tidak kena, atau sela-sela jari kadang-kadang kan tidak di tuh. Kalau tangan mungkin, kalau kaki kadang-kadang di sela-sela jari itu kadang-kadang kalau nggak di sela-sela tidak dirata gitu, itu boleh jadi tidak rata. Itu namanya menyempurnakan wudu. Kalau perlu di yang bapak-bapak janggut itu di sela-sela yang dijanggut. Saya kira dijanggut ya rasa dadak nyelok janggute jenggote tanggane gitu. Ini kalau wudu dianjurkan menyela-nyela jenggot. Aku ora jenggot, aku nyela jenggotmu ya enggak perlu. Kira-kira niku menyempurnakan wudu. Terus kemudian doanya, sebelum wudu baca basmalah, setelah wudu baca doa. Itu namanya menyempurnakan sungguh-sungguh dalam berwudu. Sama niku. Ada lagi yang ya ada, cukup ngantuk. Wis meh Lampung ini mari ngantuk ya. Mari ngantuk ya. Ngantuk mau. Baik, sama ini yang kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita lebih mengerti terkait dengan syariat yang ini, terkait dengan ibadah-ibadah kita lebih paham, sehingga kita bisa memperbaiki ibadah kita, meningkatkan kualitas sholat kita terutama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal soleh dan ibadah-ibadah kita dan mengampuni kekurangan dan kesalahan. Amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la